Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oh, bagus ya anak-anak ibu, pada Iya, sehat Bu. semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini, nak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah pada pinter-pinter semua ya anak-anak ibu. Iya. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tanya sama anak-anak ibu. Kemarin siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Saya, Bu. Iya nak, pembelajaran apa kemarin? Hewan dan tumbuhan. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Ayo anak-anak keluarkan buku IPA. Nah, udah keluar semua? Iya, Bu. Oke ya, di sini amati media pembelajaran sudah ibu siapkan ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yaitu prosesnya melalui penyerbukan dan pembuahan. Contohnya seperti gambar yang tertera di sini ya anak-anak. Contoh buahnya seperti buah mangga, pinter. Yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara buatan. Caranya yang adalah melalui campur tangan manusia. Pinter. Vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya seperti gambar yang tertera di sini ya anak-anak, yaitu caranya bertunas. Contohnya seperti umbi-umbian, wortel, dan lain-lain. Kalau contoh vegetatif buatan adalah contoh cangkok. Seperti siapa yang tahu buah cangkok? Gak tahu ya? Enggak. Tanaman cangkok itu contohnya seperti mangga apel. Siapa yang pernah makan mangga apel? Saya. Pinter. Itu dinamakan vegetatif buatan, yaitu secara cangkok. Nah, sekarang dari pembelajaran ibu di sini, ibu mau tanya sama anak ibu. Contoh vegetatif buatan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya nak. Mangga apel. Pinter. Kalau contoh generatif seperti buah apa nak? Mangga. Pinter. Tepuk tangan ya untuk teman yang bisa jawab. Iya. Nah, dari penjelasan ibu di sini kan kalian udah paham semua ya. Nah, sekarang ibu enggak ngasih tugas ya ke kalian. Kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu pelajaran salah sebut ibu. Contoh ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia, silakan kalian buka halaman 25 tentang kalimat itu. Coba kalian baca. Nanti ibu kasih tahu ya. Nah, anak-anak ibu udah baca belum teks ini? Sudah, Tumbuhan Bu. sebagai sumber kehidupan. Sudah. Dari teks ini nanti ibu akan menjelaskan apa isi teks ini. Isi teks ini adalah tentang sumber kehidupan tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup bagi Indonesia. Nah, di sini ada tugas ya anak-anak. Nah, siswa menulis ide pokok pada diagram yang tersedia. Jadi, kalian akan mencari ide pokok dari kalimat ini ya. Iya, Bu. Nah, dari per paragraf kalian akan mencari ide pokoknya. Sebelum kalian mengisi ide pokok, tentunya kalian tidak tahu ya kan ide pokok itu apa. Ide pokok ibu jelasin ya. Ide pokok paragraf. Pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang sering dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama, pokok pikiran, dan gagasan pokok. Makanya sering di buku-buku ada tulisan carilah gagasan utama. Itu sama dengan ide pokok. Nah, ide pokok letaknya di kalimat utama. Kalimat utama yang terdapat ide pokok. Nah,
Jadi kalian akan mencari ide pokok di kalimat tadi ya. Nah, cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengulangi kalimat yang tidak perlu. Dan yang 3, menyimpulkan kalimat utama. Serta yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Contoh, kita kembali ke halaman buku tadi ya anak. Tumbuhan sumber kehidupan. Kita lihat di paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Titik. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Cara kita menentukan ide pokoknya adalah kita hanya mengambil dari kalimat utamanya. Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini udah pada jelas belum apa yang Ibu jelasin? Iya, Bu. Udah paham ya? Coba Ibu mau tanya. Cara menentukan ide pokok yang pertama apa? Mengambil kalimat utama. Pinter. Nah, sekarang dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kalian akan menentukan ide pokoknya ya anak-anak. Ibu kasih tugas. Kalian hanya mengerjakan tugas ini ya anak-anak. Nah, silakan kalian isi kertas di sini ya. Udah ya anak-anak, waktunya udah selesai ya. Sekarang Ibu mau jawaban dari anak-anak Ibu. Coba sekarang Ibu mau tanya, paragraf kedua, dari dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Titik. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, sekarang coba tentukan paragraf pertamanya atau ide pokok dari paragraf kedua ini. Coba siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, udah Ibu jelasin lagi ya. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itulah ide pokoknya anak-anak. Ya udah, kayaknya kalian masih belum paham ya. Ibu jadiin PR aja ya, nanti Iya, dikumpul Bu. minggu depan. Jangan lupa ya, dikumpulnya minggu depan. Iya, Nanti Bu. Ibu tanya satu persatu. Hmm. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sekian sampai di sini ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, pembelajaran hari ini tentang apa aja anak-anak? Tentang hewan dan tumbuhan, tentang ide pokok paragraf, serta mencari pengertian ide pokok dan cara menentukan ide pokok. Pinter. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti yang disebut teman kalian tadi. Ibu bahas lagi ya, kesimpulan. Hari ini kita mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan ide pokok paragraf. Cara perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Dan yang kedua adalah pelajaran tentang ide pokok. Ide pokok paragraf adalah kalimat utama. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita sekian sampai di sini ya. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu akhiri ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.